بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي radhiyallahu anhum الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthmana wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Kusangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kalianget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hashim As'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Moha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma. Wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab annallahal karim yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis
wa biniyati syifa was-sihhah was-salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wali ahlina wali qurabatina wali jama'atina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Satu kali lagi kita mohon kepada Allah, terkhusus untuk semua orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang telah mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah, keluarga mereka yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya yang masih hidup mudah-mudahan selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rizki yang banyak, yang halal dan barokah. Apa yang sudah mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 266, yang pakai cetakan kitab nomor 70. Kiai, udah ketemu Kiai? Pak Ketua udah? Bang Ipul udah? Bang Judin? Udah? Bang Manta udah? Bang Andi udah? Kang Rusim? Pak Ridwan udah ketemu? Bang Yani udah? Mas Arif? Ini rombongan Rawulumu udah pernah ketemu? Bang Hendrik, Mas Wahyu, Bang Awing. Bang Herinya mana Bang Herinya? Bisa? Bang Budin udah ketemu Bang Budin? Kok Joman udah? Bang Khair? Udah? Bang Tony udah? Bang Hakam? Ada kita Bang Hakam? Ada? Mas Mono? Bang Imam mana Bang Imam? Mas Mono sendiri nih? Sendiri? Bang Arif? Udah ketemu Bang Arif?
Saya Nasir udah? Bang Komeng, ada kitabnya Bang Komeng? Ada. Pak Jojo udah ketemu? Bang Dukun? Udah? Lu sama-sama Bang Dukun dulu. Bang Heri? Lah jawab bisa aja Bang Heri. Bang Jamal dulu, Bang Jamal. Udah? Ini saya pakai serban bukan belagu-belagu nih Ustaz. Ngamalin kemarin azimah. Yang hijau sayang dipakainya. Yang hijau jangan dipakai Ustaz, yang hijau. Itu ingus itu. Udah. Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fa in qulta fahal yakunu ahaduhuma arjaha wa aktara dzikron bihalin. Lah, udah ngasih kode aja. Fa'in kulta, jika kamu bertanya, fahal yakunu ahaduhuma arjaha, apakah bisa bahwa salah satu keduanya, salah satu di antara khauf dan roja, arjaha itu lebih dimenangkan, wa aktara dzikron dan lebih sering diingat, bihalin pada satu kondisi. Kan kemarin bahasannya biar bagaimanapun kita tetap harus menerapkan khauf dan roja secara seimbang. Nah ini ada pertanyaan, bisa nggak dalam kondisi tertentu kita lebih menerapkan yang satu dibanding yang lain? Fa'lam annal abda idza kana sahihan qawiyan fal khaufu aula bihi. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya seseorang apabila kondisinya masih sehat, masih kuat, maka menerapkan khauf lebih utama baginya. Itu. Kalau masih sehat, masih kuat, menerapkan khauf lebih utama buat kita. Gimana Waruk? Ketika ibadah, takut bahwa ibadah yang kita kerjakan masih banyak kurangnya dan belum diterima oleh Allah. Sehingga akhirnya kita kerjakan ibadah kita dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Menerapkan khauf. Begitu juga dengan kita menerapkan khauf, kita jadi selalu waspada, jangan sampai diri kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa sekecil apapun. Makanya buat yang sehat, yang masih kuat, yang masih pada muda, buat kita
menerapkan khauf lebih utama. Apa Bang Ipul? Gitu ya. Yang pertama tuh, apabila keadaannya masih sehat dan kuat, maka menerapkan khauf lebih utama baginya. Wa in marido wa du'ufa la siyama idza asyrafa 'alal akhirati farroja'u aula. Dan jika dia dalam kondisi sakit dan sudah lemah tubuhnya, terutama apabila dia sudah bau tanah. Asyrafa 'alal akhirati, segera pindah ke akhirat. Ya bau tanah Ustaz. Apabila dia sakit atau badannya udah lemah, udah jompo, udah mendekati ajalnya, farroja'u aula, maka menerapkan sifat roja lebih utama baginya. Pengen ibadah yang sempurna, badan udah nggak kuat. Pengen diri lama pas sholat, kaki udah nggak kuat, gemeter. Pengen sujud lama, pala udah vertigo mulu, 7 keliling. Udah dah, buat dia roja lebih utama. Meskipun dari ibadahnya dilihatnya udah banyak kurangnya, tapi dia menerapkan roja. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah yang dia kerjakan. Harapannya tinggi kepada Allah. Jangan dibalik Bang Tony, yang masih muda udah roja aja. Kalau masih muda, terapin khauf gitu. Jadi kita selalu mengerjakan ibadah kita dengan penuh kehati-hatian dan kita kerjakan dengan serapih mungkin jadinya. Apa kalau bahasa kemarin, kita selalu menerapkan azimah dalam ibadah kita. Kalau udah tua kan udah terbatas badannya, tenaganya udah terbatas. Makanya buat yang udah tua-tua, dia lebih utama menerapkan sifat roja. Apa Ustaz? Iya, buat kiai mah udah menerapkan sifat roja lebih utama gitu. Karena udah tua, udah sepuh. Emang masih berasa muda aja Pak? Begitu kiai. Ya artinya kan kalau kayak Bang Hendrik yang masih muda kan diajak sujud setengah jam juga masih kuat gitu. Kuatan pules kan gitu. Ya diajak sholat diri 1 jam juga masih kuat kan gitu. Kalau kiai kan setengah jam aja udah ayug-ayugan kan, karena kondisi fisiknya udah nggak memungkinkan. Makanya roja lebih diutamakan buat yang udah tua. Tapi roman-romannya semangat yang tuaan ini lebih kencang dibanding yang mudaan. Terbalik. Dan yang tua nggak pernah absen. Yang muda absen mulu. Salah nerap kali itu. Yang muda roja mulu. Apaan? Kada sami'tul ulama ayakuluna. Seperti itulah aku mendengar para ulama menjelaskan. Jadi buat yang masih muda, diusahakan untuk lebih sering menerapkan khauf. Kalau buat yang udah tua, menerapkan roja lebih utama buat dia. Karena tubuhnya sudah mulai terbatas untuk menyempurnakan ibadah, udah mulai kurang. Gitu. Karena sholat juga udah nggak bisa diri, kadang-kadang udah duduk atau udah rebahan. Karena udah nggak kuat. Nah yang kayak begitu, dia menerapkan sifat roja. Qultu wadhalika lamma ruwiya annallaha ta'ala yaqulu ana indal munkasirati qulubuhum min makhofati. Aku berkata, yang demikian itu berdasarkan apa yang diriwayatkan
bahwasanya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, ngapa sih ini bagus kagak jadi-jadi. Ana indal munkasirati qulubuhum min makhofati. Aku ini berada di sisi orang-orang yang hatinya telah hancur disebabkan karena rasa takutnya kepadaku. Hatinya sudah penuh dengan rasa takut kepada Allah sehingga hatinya hancur. Pengen nyempurnain ibadah udah nggak bisa karena terbatas dengan kondisi tubuhnya. Pengen ibadah macam-macam udah nggak kuat. Makanya hatinya hancur. Takut sama Allah. Cuma karena fisiknya sudah tidak memungkinkan. Jadi timbang bisa nangis doang dalam hati. Pengen jalan ke masjid, kagak ada yang nganterin. Pengen jalan. Pengen ke masjid, gak ada yang nganterin. Pengen jalan, udah gak kuat kakinya. Ujungnya di rumah doang, memble doang. Pengen hadir ke majelis, udah gak kuat. Hatinya hancur. Coba kalau dulu lagi muda gue begitu doang udah ngomongnya. Rajin ibadah sekarang udah enak kali gitu. Kan begitu. Itu namanya orang-orang yang hatinya hancur. Fayasiru roja'uhu aula fi dzalikal waqti lin kisari qalbihi. Maka jadinya sifat rojaknya pada waktu yang seperti itu lebih diutamakan karena hatinya sudah hancur. Udah roja aja dah dia mah. Meskipun banyak kekurangan dalam ibadah yang dia kerjakan di masa tuanya, udah roja. Yakin aja bahwa Allah akan menerima ibadah yang kita kerjakan. Roja jadinya. Wa khaufihil mutaqaddimi zamanas sihhati wal quwwati wal imkani. Sedangkan sifat khaufnya lebih dulu dia terapkan pada saat dia sedang dalam kondisi sehat. Dia dalam kondisi sehat, masih kuat, dan masih punya banyak tenaga. Walidzalika yuqalu lahum la takhafu wa la tahzanu. Berdasarkan keterangan ini, maka dikatakan untuk mereka dalam firman Allah, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Udah tuh, jelas ya? Jadi buat yang masih muda-muda, lebih utama menerapkan sifat khauf. Buat yang udah tua-tua, diutamakan sifat roja. Yang masih muda, agar semangat ibadahnya muncul dan semangat untuk menghindari maksiatnya muncul. Kalau udah tua, udah. Mana Umar? Udah. Jelas tuh. Kiai, nambahin Kiai. Cukup. Ustaz Satiri kali? Enggak. Yang tanggung. Muda kagak, tua kagak gitu. Ya kan tadi ukurannya wadhu'ufa, badannya udah jompo. Nah kalau kayak Ustadz mah masih kuat Ustadz. Gitu. Kecuali Marido udah mulai ada penyakitnya, gala asam urat, kolesterol, begitu kan. Gitu. Kan kalau sakit mah kagak kenal umur. Kadang-kadang yang muda lagi sakit mah. Begitu Ustaz. Jadi nggak ada ukuran nanggung, nggak. Yang nanggung tengah-tengah. Atau kalau kita pakai batasan umur mungkin kalau do'ufa ini udah masuknya 60 ke atas dah.
60 ke atas. Itu kan udah asyrafa ala akhirat tuh. Udah siap-siap mau pindah ke akhirat itu udah. Udah tuh. Kalau buat yang di bawah 60, selama badannya masih kuat gitu, belum kena penyakit, ya udah. Buat kita terapin khauf dah. Begitu Ustaz. Nggak ada yang nanggung jadinya. Karena di sini nggak ada keterangan syaban atau syekhon gitu. Yang masih muda apa yang udah tua. Tapi yang sehat sama yang kuat, yang sakit sama yang lo udah jompo gitu. Yang muda kok kalau misalkan udah jompo mah ya udah terapin sifat roja dah. Kayak Bang Awing kan dia meskipun muda tapi udah jompo. Udah. Fa'in qulta alaisa qad ja'atil akhbarul katiratu fi husni zonni billahi wat targhibu fi dzalika. Jika kamu bertanya lagi, alaisa qad ja'atil akhbarul katiratu, bukankah sangat banyak keterangan dalam khobar, dalam hadis, fi husni zonni billahi, yang menjelaskan tentang husnuzon kepada Allah, wat targhibu fi dzalika, dan anjuran serta dorongan dalam menerapkannya. Kenapa kita harus menerapkan khauf? Kan banyak anjuran untuk menerapkan husnuzon. Harusnya terapin roja aja dong. Kan harus husnuzon. Kalau ada yang nanya begitu. Fa'lam, maka perlu kita ketahui bersama, anna min husni zonni billahi ta'ala al-hadaro min maksiyatihi wal khaufa min iqabihi wal ijtihada fi khidmatihi. Bahwasanya termasuk di antara sifat husnuzon kepada Allah Ta'ala, yaitu menghindari perbuatan maksiat kepadanya dan takut terhadap siksaannya, serta berusaha keras dalam berkhidmat kepadanya. Itu baru husnuzon. Kita udah berusaha keras mengerjakan ibadah dengan sebaik mungkin, sudah berusaha keras menghindarkan perbuatan maksiat, baru setelah itu husnuzon. Harusnya begitu. Ini mau jangan ibadah seadanya, sholat buru-buru, kayak cabung cebok, habis itu husnuzon. Udah husnuzon aja, pasti diterima sama Allah. Bukan husnuzon itu mah. Apa? Itu mah angan-angan, ngayal. Bukan husnuzon. Jadi yang namanya husnuzon, udah berusaha keras menyempurnakan ibadah, berusaha keras menghindarkan maksiat, baru setelah itu berbaik sangka kepada Allah. Itu baru namanya husnuzon billah. Bukannya belum ngapa-ngapain udah husnuzon aja. Oh, mantap. Jangan sampai kayak Bang Andi. Udah rezeki mau udah diatur sama Allah. Ntar gue dateng dewek begitu, husnuzon. Ntar gue pasti Allah kirimin kerja kagak, usaha kagak. Itu bukan husnuzon namanya. Gitu. Apa Andi? Wa'lam annaha huna aslan asilan wa nuktatan hasanatan yaglatu fihal katiru minan nasi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa dalam bahasan ini, bahasan husnuzon billah,
terdapat beberapa pokok dan beberapa catatan yang sangat bagus yang banyak disalahpahami oleh masyarakat. Ajarakallah. Padahal saya bawa ini di kantong, lupa keluarin saya. Baru udah bangkis. Orang udah nyampe baru bangkis. Tadi kan jadi bangkisnya. Saya sepeng ini dah. Misalnya saya nggak punya rokok ya. Mohon maaf. Apa Pak Ridwan? Lupa, kasihkan baca kitab. Lupa ngeluarin rokok. Udah tuh. Jelas. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dalam bahasan ini terdapat beberapa pokok dan catatan yang sangat bagus yang banyak disalahpahami oleh masyarakat. Wahwa annal farqo bainar roja'i wal umniyati annar roja'a yakunu ala aslin wattamanni la yakunu ala aslin. Yaitu pemahaman yang sering disalahpahami oleh masyarakat, yaitu bahwasanya perbedaan antara sifat roja, berharap kepada Allah, wal umniyati, dan angan-angan serta hayalan, annar roja'a yakunu ala aslin, bahwasanya berharap kepada Allah, bahwasanya roja ada di atas sebuah dasar, dilandasi sebuah dasar. Sedangkan angan-angan dan hayalan tidak memiliki dasar. Kayak tadi, kalau roja kita udah beribadah dengan sebaik mungkin, setelah itu berharap kepada Allah, ya Allah tolong terima ibadah saya. Atau kita berharap mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Itu namanya husnuzon, roja. Karena berada di atas sebuah dasar. Kalau angan-angan, tadi sholat padahal asal-asalan, hatinya jauh dari kehusyuan, malah yang ada banyakan ngaurnya, tiba-tiba kelar itu bilang semoga sholat yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Itu namanya umniyah, angan-angan namanya. Apa Bang Andi? Kalau roja ada dasarnya, kalau angan-angan nggak ada dasarnya. Mitaluhu, contohnya, manzaro'a wajtahada wajama'a baidaron tumma yaqulu arju an yahsulali minhu mi'atu qafizin padalika minhu rojaun. Udah. Contohnya, contoh roja, manzaro'a, orang yang nanam benih padi, wajtahada, dan dia rawat betul-betul benih yang dia tanam. Dia kasih pupuk, dia siram, segala macam. Pokoknya dia rawat betul-betul apa yang dia tanam. Wajama'a baidaron, kemudian dia siapkan lumbungnya. Asal katanya baidaron
nampan, tempayan-tempayan buat naro hasil panen. Udah kita artiin lumbung aja dah. Tumma yaqulu, kemudian dia berkata, arju an yahsulali minhu mi'atu qopizin. Saya berharap bahwa saya mendapatkan hasil panen sebanyak 10 ton. Jadi mi'atu qopizin itu 10 ton. Padhalika minhu rojaun. Yang demikian itu namanya roja. Emang bener-bener nanem, terus dia rawat tanamannya, dia ngomong dah mudah-mudahan panennya berlimpah. Itu roja namanya. Mantap. Ada juga yang lain, wa akharu la yazra'u zar'an wa la ya'malu yauman fadhahaba wa nama wa agfala sanatahu. Fa idza jaa waqtul bayadiri yaqulu arju an yahsulali mi'atu qopizin. Yang lainnya nanem kagak nanem pisan. Apa Ustaz? Pada wala ya'malu yauman, kagak ada yang dikerjain pisan. Pada haba, dia pulang ke rumahnya, wa nama, dia tidur. Wa agfala sanatahu, dia nganggur setahun penuh. Fa idza jaa waqtul bayadiri, ketika tiba saatnya panen, yaqulu, pakai ngomong, arju an yahsulali mi'atu qopizin. Saya berharap saya dapat hasil panen 10 ton. Apa Hamik? Itu. Yang atuh memang ketahuan nanem gitu. Ngasih pupuk juga, yang atuh kagak ngapa-ngapain pisan, tidur aja. Gitu. Pakai ngomong mudah-mudahan saya dapat hasil panen 10 ton. Gitu. Paling kata Bang Ipul, lu gila begitu. Gak ngapa-ngapain pakai pengen dapat hasil panen. Fataqulu lahu, maka kamu katakan kepadanya, min aina laka haldar roja'u. Lah kamu ngarepin hal itu dari mana awalnya, dari mana dasarnya. Kalau yang nanem nyawa ngarepin hasil panen urup. Lalu nanam kagak pakai ngarepin hasil panen, dari mana dasarnya? Bang Hendrik? Wa innama dzalika umniyatun bila aslin. Sesungguhnya yang demikian itu angan-angan tanpa dasar. Gitu. Jadi bedain tuh. Memang kita diperintah husnuzon, tapi husnuzon pun ada yang dikerjain dulu. Ibadahnya dibikin rapih dulu, maksiatnya ditinggalin, baru husnuzon kepada Allah. Itu bener husnuzonnya. Ibadah kagak, maksiat terus, tiba-tiba langsung husnuzon aja. Itu mah umniyah namanya. Angan-angan. Apa? Mimpi di siang bolong. Begitu Ustaz. Begitu juga dalam usaha. Usaha dulu, dagang dulu. Mudah-mudahan kita dapat keuntungan, urup. Cuma dagang kagak, usaha kagak. Lagi ngarepin untung aja. Ulah untung dari mana Bang Hendrik? Aduh. Apa? Apa Bang Haji? Ngarep dibagi. Jadi bisa bedain ya sekarang ya. Mana yang husnuzon, mana yang umniyah, mana yang roja, mana yang umniyah. Jelas tuh contohnya. Hah? Iya sama, tawakal juga begitu. Kita udah usaha semaksimal mungkin, baru setelah itu tawakal. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Mau banyak, mau dikit, kita serahkan kepada Allah. Itu baru tawakal namanya. Husnuzon juga begitu. Kita udah usaha, baru dah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah. Itu husnuzon namanya.
Udah tuh jelas ya? Kiai nambahin Kiai. Ustaz enggak nambahin. Mang Pudin kali? Enggak, cukup. Meskipun nanti ada pengecualian, ingat ya, likulli syai'in mustatnayat. Segala sesuatu pasti ada pengecualiannya. Meskipun dibilang orang yang nggak ngapa-ngapain itu cuma angan-angan, kadang-kadang Allah juga memberikan anugerahnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Gitu. Meskipun nggak ngapa-ngapain, tetap aja bisa jadi banyakan dia dapatnya, kan gitu. Karena tadi ingatnya, likulli syai'in mustatnayat. Selalu ada pengecualian. Ah? Iya ini kan contoh buat kita Ustadz gitu. Ibadah kagak, maksiat ayo baik dikerjain, lagi ngarepin selamat masuk surga aja. Gitu. Itu umniyah, tamanni, angan-angan. Kalau taroji masih mending, masih bisa diharapkan. Ini mah tamanni. Karena ada dua, ada tamanni, ada taroji dan tawaku kan gitu. Kalau taroji masih bisa diharapkan. Tapi kalau udah tamanni, pakainya udah laita itu, bukan ala lagi, udah laita. Apa Bang Arif? Akurin. Walaita litamani wala ala litaroji wat tawakku, kan begitu. Awalnya kan begitu, wa makna inna wa anna litauqidi wa ka'anna litashbihi walakin lil istidroki, kan begitu awalnya. Jurmiahnya. Buat yang apal doang ini mah. Udah. Wa inna madzalika umniyatun bila aslin. Sesungguhnya yang demikian itu angan-angan tanpa dasar sama sekali. Fakadzalikal abdu idza ijtahada fi ibadatillahi ta'ala wantaha an maksiyatillahi ta'ala yaqulu arju an yataqabbalallahu hadzal yasiro wa yutimma hadat taqsiro wa yu'zimat tawaba wa ya'fuwa aniz zalali wa ahsana zonna fahadha minhu rojaun. Begitupun dengan kondisi seorang hamba, seseorang idza ijtahada fi ibadatillahi, apabila dia sudah berusaha keras, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, wantaha an maksiyatillahi ta'ala, dan menghentikan dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia berkata, arju an yataqabbalallahu hadzal yasiro. Saya berharap bahwa Allah menerima amalan saya yang sedikit ini. Wa yutimma hadat taksiro, dan Allah sempurnakan kekurangan-kekurangan dalam ibadah yang saya kerjakan ini. Wa yu'zimat tawaba, dan Allah bikin besar imbalan pahalanya. Wa ya'fuwa aniz zalali, dan Allah maafkan kekeliruan-kekeliruan yang saya lakukan. Wa ahsana zonna, dan dia menerapkan husnuzon kepada Allah. Fahadha minhu rojaun, maka hal ini merupakan sifat roja dari orang itu. Husnuzon pun ada perbuatannya dulu. Udah bersungguh-sungguh dalam ibadah, udah menjauhkan diri dari maksiat, baru udah ngomong mudah-mudahan amal kita yang sedikit ini diterima oleh Allah. Begitu. Bukan yang ngerjainnya asal-asalan, tapi langsung husnuzon aja. Jelas ya bagi Pul ya? Kiai jelas Kiai? Nambahin enggak? Ya jatuh. Jatuh. Kalau makanan jatuh katanya ada yang pengen. Bisa jadi. Apa Ustaz? Fa amma idza ghafala wa tarakat ta'ati
wartakabal ma'asyiya walam yubali bisakhotillahi ta'ala wala ridhohu wa wa'dihi wa wa'idihi thumma akhadha yarju minallahi al-jannata wan najata minan nari fadzalika minhu umniyatun la asla tahtaha. Lah hasil lah ya. Memang pasnya mak la asla ini. La hasila tahtaha. Samaha roja'an wa husna zonnin. Wadhalika khoto'un wa dolalun. Fa'amma idha gofala wa tarokat to'ati. Adapun apabila orang itu lalai dan tidak mengerjakan perbuatan taat. Wartakabal ma'asiyah dan dia juga mengerjakan maksiat. Walam yubali bisakhotillahi ta'ala. Dia tidak peduli sedikit pun dengan murkanya Allah. Wala ridhohu dan enggak ngeh terhadap ridho Allah. Wa wa'dihi wa wa'idihi. Begitu juga dengan janjinya beserta ancaman-ancamannya. Thumma akhoda yarju minallahi al-jannata. Kemudian dia berharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Wan najata minan nari. Dan berharap agar diselamatkan dari neraka. Fadzalika minhu umniyatun. Maka itu semua merupakan angan-angan dari orang tersebut. La hasila tahtaha. Tidak akan ada sedikit pun yang dia dapatkan darinya. Samaha roja'an wa husnazonnin. Dia sebut itu roja dan husnuzon. Wadhalika khoto'un wa dolalun. Padahal itu merupakan kesalahpahaman dan kesesatan darinya. Kagak ngapa-ngapain, tahu-tahu ngarepin surga aja. Dan dianggap itu husnuzon. Kita kan yang penting husnuzon sama Allah. Gitu. Iya, dasar Allah maha pengampun, maha pemaaf. Gitu. Itu khoto'un wa dolalun. Kesalahpahaman, kekeliruan, dan kesesatan. Jelas tuh ya? Makanya urub wajar kalau kemarin bahasan kita diperintahkan untuk selalu mengerjakan yang azimah. Kita bikin ibadah kita sesempurna mungkin, serapih mungkin, baru setelah itu kita husnuzon kepada Allah. Pas baru yang begitu. Apa Mudin? Apaan? Kalau kata Buya mah ampe bututan wak nih. Gitu. Tahu wak nih orang mana itu? Waqad nazomal makna al-qailu tarjun najata walam tasluk masalikaha. Innas sapinata la tajri alal yabasi. Dan penjelasan ini disusun oleh seorang ulama dalam syairnya, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu mengharapkan keselamatan walam tasluk masalikaha. Tapi kamu tidak mau menempuh cara-caranya. Cara-cara mendapatkan keselamatan. Innas sapinata la tajri alal yabasi. Ingat, sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas tanah yang kering. Oh, makanya kan kenapa Nabi Nuh sampai dikatain gila sama kaumnya kan begitu. Soalnya Nabi Nuh bangun perahu di atas gunung. Orang gila itu. Orang mau bangun perahu di pinggir laut, tinggal belayarnya. Ini mau di atas gunung. Sama kayak kita juga begitu. Ngarepin keselamatan tapi nggak mau ngejalanin cara-cara biar selamat. Kayak
ngedayung perahu di atas gurun. Bisa Oman tak? Dayung dah tuh perahu di atas tanah. Pengen tahu sampai mana nyampenya. Inna sapinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya perahu tidak akan berjalan, tidak akan berlayar di atas tanah yang kering. Udah tuh, jelas. Terus ini nih. Dikit lagi ya. Qultu, aku berkata, wa mimma yubayyinu hadal asla ma rawaina anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi azza wa jalla al-amaniyah. Wa mimma yubayyinu hadal asla, dan diantara hal-hal yang memperkuat dasar ini, apa yang diriwayatkan kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyisu mandana nafsahu. Orang yang cerdik pandai itu adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan dia mengerjakan perbuatan-perbuatan sebagai bekal untuk menghadapi alam setelah kematian. Wal ajizu, sedangkan orang yang blow on, Bang Arif? On blow. Man atba'a nafsahu, orang yang mengikuti nafsunya dengan keinginan-keinginannya, wa tamanna 'ala Allahi azza wa jalla al-amaniyah, dan dia berangan-angan kepada Allah azza wa jalla al-amaniyah, berbagai macam angan-angan. Dia mengangankan kepada Allah azza wa jalla berbagai macam angan-angan. Ya tadi tuh. Padahal selama hidupnya dia ngikutin nafsu mulu, sama ibadah kagak, maksiat terus dikerjain, tapi ngarepinnya selamat di akhirat. Itu namanya tamanna 'ala Allahi azza wa jalla al-amaniyah. Wa fi dzalika qala al-Hasanul Basri, dan di dalam menjelaskan yang demikian itu, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, inna aqwaman al-hadhum amaniyal maghfirati hatta kharaju minad dunya laisat lahum hasanatun yaqulu inni uhsinuz zonna bi rabbi. Sesungguhnya beberapa kelompok manusia, mereka dibuat lalai dengan harapannya atas ampunan Allah. Ya tadi tuh. Kan Allah Maha Pengampun. Kan Allah Maha Pemaaf. Dibuat lalai oleh harapannya terhadap ampunan Allah. Hatta kharaju minad dunya layasat lahum hasanatun. Sehingga pada akhirnya mereka keluar meninggalkan dunia, laisat lahum hasanatun, tidak membawa kebaikan sedikit pun. Yaqulu, dan dia berkata, inni uhsinuz zonna bi rabbi. Saya mah husnuzon aja kepada Tuhan saya.
Sesungguhnya aku menerapkan husnuzon kepada Tuhanku. Wa kadzaba, dan dia berbohong. Dia berdusta. Lau ahsana zonna bi rabbihi la ahsanal amala lahu. Kalau seandainya dia menerapkan husnuzon kepada Tuhannya, pasti dia akan memperbaiki amal ibadahnya. Kalau dia husnuzon, pasti dia perbaiki amal ibadahnya. Kebanyakan kita pada akhirnya, karena kita salah paham tentang husnuzon kepada Allah, akhirnya begitu, cuma angan-angan doang. Padahal di sini penjelasannya, kalau kita memang betul-betul husnuzon kepada Allah, pasti kita akan kerjakan amal ibadah kita dengan sebaik mungkin. La ahsanal amala lahu. Tsumma tala qaulahu ta'ala. Kemudian dia membaca firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholiha. Orang yang berharap akan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaknya dia kerjakan berbagai macam amal soleh. Al-ayah. Wadhalikum zonnukumul ladhi zonantum birabbikum ardakum fasbahtum minal khosirin. Wadhalikum, begitulah kondisi kalian. Zonnukumul, begitulah sangkaan kalian yang kalian sangkakan kepada Tuhan kalian. Ardakum, itu membuat kalian celaka. Fasbahtum minal khosirin, sehingga kalian tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Udah tuh, jelas. Kiai, nambahin Kiai. Cukup. Apa? Udah. Mangajudin kali? Nambahin enggak? Susah diri? Jadi jangan diem aja lah. Pak Ridwan kali? Pak Ridwan? Enggak. Wa an Ja'far ad-Dubu'i qala ra'aitu Aba Maisarah al-Abid wa qad badat adla'uhu minal ijtihadi. Qultu yarhamukallah inna rahmatallahi wasi'ah. Faghadiba wa qala hal ra'aita minni ma yadullu 'alal qunuti. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Qala Ja'farun fa'abkani qauluhu. Dan dari Imam Ja'far ad-Dubu'i, beliau berkata, ra'aitu Aba Maisarah al-Abid. Aku melihat, aku bertemu dengan Aba Maisarah, Imam Aba Maisarah al-Abid, orang yang rajin ibadahnya. Wa qad badat adla'uhu minal ijtihadi. Dan tulang iganya udah pada nontot. Apa Ustaz? Kalau tulang iga nontot apa nongol? Apa Ustaz? Minal ijtihadi, disebabkan kesungguhannya dalam beribadah. Qultu, aku berkata, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmatnya kepadamu. Inna rahmatallahi wasi'ah. Kamu ngapain ibadah sampai segitunya? Sampai kuruk begitu Bang Heri, ngapain? Ingat, sesungguhnya rahmat Allah amat luas. Faghadiba, mendengar aku bicara seperti itu, dia marah. Waqala, dan dia berkata, hal ra'aita minni ma yadullu 'alal qunuti. Apakah kamu melihat pada diriku tanda-tanda orang yang putus asa terhadap rahmat Allah? Emang kamu pikir saya putus asa terhadap rahmat Allah? Bahasa katanya begitu.
pakai didoain semoga mendapatkan rahmat Allah. Pakai diingetin, inget rahmat Allah luas. Ngapain ibadah sampai segitunya? Sampai jarang makan, ngapain? Sampai marah tuh. Imam Abu Maysaro marah. Apakah menurutmu aku ini orang yang putus asa terhadap rahmat Allah? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang memperbaiki amalnya. Minal muhsinin. Justru saya memperbaiki bersungguh-sungguh dalam ibadah saya karena saya sangat mengharapkan rahmat Allah. Bukan gara-gara saya putus asa. Tapi justru dengan saya sangat mengharapkan rahmat Allah, saya bersungguh-sungguh dalam ibadah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Karena rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang memperbaiki amal perbuatannya, amal ibadahnya. Muhsinin. Amar. Bukannya ibadah asal-asalan terus ngarepin rahmat, bukan. Bukannya ibadah malas-malasan terus ngarepin rahmat, bukan. Qala Ja'far, Imam Ja'far berkata, fa'abkani qauluhu. Maka ucapannya itu membuat saya menangis. Udah tuh. Jelas Kiai? Nambahin enggak? Pak Ketua kali nambahin. Cukup. Fa'idha kanar rusulu wal abdalu wal auliya'u ma'akulli hadal ijtihadi fit ta'ati wal hadari anil maksiyati fa'aisyu taqulu ama kana lahum husnu zonnin billahi. Apabila keadaan para rasul, para wali abdal, dan para kekasih Allah ma'akulli hadal ijtihadi fit ta'ati, mereka bersungguh-sungguh dalam perbuatan taat yang mereka kerjakan, wal hadari anil maksiyati, dan betul-betul menjauhkan dirinya dari perbuatan maksiat. Fa'aisyu taqulu, kamu mau bilang apa? Amakana lahum husnu zonnin billahi. Bukankah mereka itu orang-orang yang selalu husnuzon kepada Allah? Kalau emang dengan malas-malasan ibadah kita bisa husnuzon, pasti Rasul dan para wali Allah ibadahnya bakal males-malesan. Karena mereka orang yang paling husnuzon kepada Allah. Tapi pada kenyataannya mereka bersungguh-sungguh dalam ibadahnya. Mereka betul-betul menjauhkan diri dari maksiat. Karena itulah ciri-ciri mereka menerapkan husnuzon kepada Allah. Itulah tandanya mereka berhusnuzon kepada Allah. Bukan kayak kita. Ibadah asal-asalan, sholat asal-asalan, zikir asal-asalan, ngapain aja serba asal-asalan. Tiba-tiba langsung ngomong aja, kita kan husnuzon sama Allah. Dari mana dasarnya? Dari mana? Begitu Bang Ipul? Udah ya, jelas ya? Jadi husnuzon pun kudu ada dasarnya juga. Ibadahnya udah rapi, sama maksiat juga udah berusaha keras kita jauhin, baru kita husnuzon kepada Allah. Gitu. Bala fa innahum kanu a'lama bisa'ati rahmatihi wa ahsana zonnan bijudihi minhu. Ya memang pasti mereka itu orang yang paling tahu betapa luasnya rahmat Allah. Dan mereka merupakan orang-orang yang paling berhusnuzon kepada Allah. Bijudihi, dengan kemurahan Allah. Walakin alimu anna dzalika dunal ijtihadi umniyatun wa gururun. Akan tetapi mereka betul-betul sadar bahwa
luasnya rahmat Allah dan husnuzon tanpa adanya kesungguhan dalam berbuat taat itu hanyalah angan-angan dan tipu daya. Para rasul paling tahu itu. Maka semakin mereka husnuzon kepada Allah, semakin sungguh-sungguh ibadahnya. Al-Ma'ruf. Fa'tabir bihadhihin nuktati. Maka jadikan catatan ini sebagai pelajaran. Wa ta'ammal halahum, renungkanlah keadaan mereka. Para rasul, para wali abdal, dan para kekasih Allah yang lain. Wantabih min rokdatika. Sadarlah dari kelalaianmu, dari kealpaanmu. Wallahu waliyut taufik, dan Allah zat yang maha memberikan taufiknya. Dah, paslun jam 2 kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini kepada untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.